Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mam semua, selamat hari Sabtu pagi yang meskipun mendung-mendung dan juga gerimis ini, semoga kita masih tetap semangat untuk eh, belajar, belajar dan sharing di pagi hari ini. Sesuai dengan yang aku infokan tempo hari di Sabtu pagi ini aku akan ngobrol bareng dengan salah seorang penulis buku juga, penulis buku solo, yaitu Mbak Dian Frida Ismaya. Dengan tema acara kita hari ini adalah Ibu Menulis Buku. Nah, ini Mbak Diannya udah bergabung, aku akan undang sambil aku undang ya. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah seri ya teman-teman yang insya Allah nanti akan aku lanjutkan juga seri Ibu Menulis Buku ini. Halo, Halo Mbak Dian, aman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pertama kali ya kita ya ketemu ya online. Kita saling berkunjung di blog ya. Kita Iya, pertama kali bareng di live Instagram. Jadi sebenarnya bermula ketika aku excited banget waktu Mbak Dian nulis buku karena merasa menemukan penulis buku sesama ibu-ibu dan uh, buku yang Mbak Dian ini menarik banget nih, yang pastinya juga kita hadapi sehari-hari gitu kan dengan anak-anak kita. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke sharing session, mungkin kita akan perkenalan terlebih dahulu. Di sini kita sistemnya adalah sharing, jadi teman-teman kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar atau di kolom Q&A. Perkenalkan kembali, aku Fisya, seorang ibu, juga seorang mom blogger, dan juga penulis buku Bunda Sarjana Rumah Tangga. Di sini ada Mbak Dian, boleh Mbak Dian perkenalkan diri terlebih dahulu? halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Dian. Aku ibu dari 3 anak, terus juga blogger juga, dan sekarang jadi penulis buku ya, penulis buku. Itu sama dengan Mbak Fisya. Uh, jadi kita nih sama-sama suka nulis ya Mbak Dian. Tapi boleh dong sharing Mbak Dian, awal mula Mbak Dian suka nulis itu gimana sih awal mulanya gitu? Dan nulisnya itu waktu itu di mana? Apakah mau langsung di blog atau di media lainnya? Oke, jadi awalnya itu sebenarnya kalau misalnya suka nulis tuh kayaknya sejak SD kali ya. SD, SMP gitu sebenarnya udah suka nulis, tapi nulisnya di kertas kan. Zaman belum ada media sosial, nulisnya tuh kayak karena dulu suka nontonnya tuh telenovela, zaman-zaman Maria Mercedes dan sebagainya itu. Jadi aku suka bikin cerita fiksi waktu itu. Suka bikin cerita fiksi, nulis sendiri di kertas, tapi ya udah habis itu diuntel-untel terus dibuang kayak gitu. Dan emang nggak nyangka ternyata punya minat gitu ya, minat di dunia kepenulisan gitu. Nah, kemudian pas SMA itu aku juga paling seneng tuh pelajaran bahasa Indonesia, tapi yang bikin cerita, maksudnya jadi waktu di kelas 3 itu ada guruku, setiap masuk kelas, kita tuh kayak punya buku khusus gitu loh, satu buku khusus, nanti beliau kayak ngasih, apa ya, kayak ngasih tugas gitu, tapi dikerjakan saat itu juga, yang cuma 5 menit atau 10 menit, entah itu buat puisi, entah itu buat cerita satu paragraf. Nah itu tuh aku suka banget dan aku menanti-nanti hal itu gitu sebelum pelajaran dimulai gitu. Tapi habis itu udah nggak kepikiran lagi gitu kan, udah melupakan kesenanganku dalam menulis sampai akhirnya aku menikah. Itu masih kerja waktu itu ya, masih kerja di rumah sakit, terus punya anak dan aku resign. Nah pas resign ini awalnya itu sebenarnya aku bisnis dulu nih, jadi ada bisnis online gitu kan. Nah salah satu marketing, digital marketingnya itu nulis di blog gitu. Nah akhirnya aku tulisan pertama aku tuh tentang bisnisku sebenarnya di blog itu. Jadi kami belajar banyak digital marketing gitu ya, salah satunya ada yang blog, ada yang Instagram, ada yang FB gitu kan. Nah termasuk blog itu aku nulis tentang bisnisku. Nah ternyata
belakangan itu aku baru tahu nih, akhirnya kan kenal sama dengan dunia blog gitu kan, kenal dengan teman-teman blogger yang lain. Nah, aku baru tahu bahwa ternyata ngeblog itu asik juga ya, ada komunitasnya, terus habis itu ada lomba-lombanya, terus ada workshop-workshopnya gitu. Sampai sekarang terjun ke dunia blog. Setelah itu beberapa tahun kemudian gitu ya, itu akhirnya benar-benar terjun di dunia blog yang ikutan acara offline-nya, ikutan ketemu sama teman-teman gitu. Awalnya di situ sih. Tahun berapa Mbak Dian mulai ikut acara-acara blogger? Kalau tahunnya itu sebenarnya 2014 apa ya, itu aku mulai ikut, tapi ikutnya dari komunitas IIDN, Ibu-Ibu Doyan Nulis. Nah, aku dapat undangan offline di situ karena ada temanku yang aku kenal kan. Jadi waktu itu sempat 1 atau 2 kali gitu ikut acara di Jakarta. Tapi setelah itu jarang, karena kan kalau Depok Jakarta, tinggal kan di Depok kan, itu lumayan jauh kan, harus naik KRL. Jadi anakku tuh sampai harus dititipin kayak gitu loh. Sementara waktu itu ada yang jaga sih, cuman kan ya cuma sampai sore kayak gitu, jadi nggak bisa sering banyak ikutan acara. Jadi cuman 1 2 kali lah kayaknya waktu di Jakarta. Nah, mulai banyak ikutan offline tuh waktu aku pindah ke Jogja. Jadi 2015 itu aku memutuskan buat sekolah lagi, Mbak. Buat ambil S2. Terus ambilnya di kota kelahiran kan, di kampung halaman gitu di Jogja. Terus anakku ikut ke sana juga. Nah, di situ banyak acara offline yang di Jogja, dan deket-deket. Kalau Jogja kan enak ya, paling 10 menit sampai, 15 menit sampai gitu kan. Nah, itu aku mulai sering ketemu sama teman-teman Jogja. Tuh. Mbak Dian juga gabung IEDN ya? Sama aku juga, tapi kita belum pernah ketemu. Iya, jadi kalau aku juga sebenarnya IEDN itu juga termasuk yang awal-awal aku ikutin ya, bahkan dari aku SMA. Kalau aku suka nulis itu kalau Mbak Dian SD, kalau aku baru suka nulis itu waktu SMP. Iya sama, waktu itu kan mungkin karena kita belum ada teknologi sekarang kan, jadi kita nulisnya di kertas. Aku juga waktu itu nulisnya di buku, bahkan sampai nulis novel tuh bener-bener satu buku, jadi setiap hari Sabtu kan ekskul, terus setelah itu bener-bener nulis di buku gitu kan. Cuma nulisnya nulis ya cerita-cerita remaja gitu kan. Terus sampai akhirnya di SMA itu nulis di majalah, tapi itu cuma kali doang sih kalau nggak salah kan. Terus tapi emang preferensinya sebenarnya nulisnya itu waktu itu fiksi gitu kan. Terus ikutan forum lingkar pena, kalau Mbak Dian tahu, itu ikut FLP Jakarta waktu kelas 2 SMA. Itu peserta paling muda itu. Jadi ikut pelatihannya, terus udah selesai, terus ikut antologi. Jadi aku mulai ikut kayak antologi gitu ya waktu SMA itu gitu kan. Terus preferensinya beda. Kalau dulu nulisnya itu fiksi, pas kuliah itu nulisnya karya tulis ilmiah. Jadi ikut lomba-lomba karya ilmiah kan. Itu selama kuliah itu sampai akhirnya nikah. Terus tapi kalau ngeblog, suka ngeblog tuh dari tahun 2013, dari awal kuliah itu 2013 kan aku. Terus tapi yang ngeblog curhat-curhat gitu loh. Mungkin teman-teman blogger yang ngerasain kayak gitu, yang dimana nulisnya itu yang asal nulis aja, terus pas kalau kita lihat lagi kan sekarang ya ampun nulisnya acak-aduk kayak nggak tahu misalkan tulisannya kayak kecil-kecil, nggak kelihatan kayak gitu kan. Akhirnya 2018 itu mulai kenal komunitas blogger, terus mulai ikut acara-acara, dan ternyata emang seru ya Bu, apalagi buat aku yang emang itu di rumah kan, maksudnya ketika ikut kegiatan itu jadi kenalan sama blogger lain, jadi refreshing sendiri kayak gitu kan. Berarti Mbak Dian ini awalnya di Depok terus pindah ya ke Jogja, sekarang di Jogja ya berarti? Ya, awalnya di Jogja, selama 25 tahun tuh di Jogja. Habis itu nikah, ikut suamiku, karena dia kan aslinya Jogja juga, tapi udah lama kerja di Jakarta gitu. Ikut ke Jakarta, terus aku resign dari kerjaan di Jogja, terus aku cari kerja lagi di Jakarta. Terus dapet kan, jadi kalau kerja, aku kerja juga di Jakarta. Waktu itu masih ngontrak, malah awal-awal tuh ngekos berdua gitu. Cuman ya itu ternyata baru 1 tahun kerja, 3 bulan setelah nikah itu udah positif aku, jadi langsung hamil. Nah, kemudian tadinya memutuskan buat lahiran di Jakarta kan, tapi karena satu dan lain hal, salah satunya kontrakanku tuh tiba-tiba dioper ke orang lain, padahal kita belum bilang kalau
udah stop gitu kan. Nah itu kan ribet ya, udah hamil 7 bulan, masih harus nyari kontrakan, pokoknya inilah kacau balau lah seperti itu. Akhirnya memutuskan buat ya udah dia pulang aja ke kampung halaman gitu karena udah mau lahiran juga. 8 bulan malahan, hamil 8 bulan waktu itu. Tuh, terus baru balik lagi sekitar 1 tahun, 1,5 tahun kemudian kan, rumah dulu, jadi sampai suamiku bikin rumah nyari rumah, terus harus dibangun dulu kan rumahnya gitu, baru balik Depok lagi, terus akhirnya balik Jogja lagi, pokoknya gitu deh. LDR terus rumah, LDR rumah, panjang. Baru terus tahun kemarin 2019 baru aku balik Depok lagi gitu. Terus apa nih? Terus terus boleh dong cerita Mbak Dian, biasanya kan nulis di blog nih, terus kenapa akhirnya memutuskan untuk nulis buku gitu, terus kenapa juga bisa boleh juga Mbak Dian cerita latar belakang nulis buku anti stres hadapi tantangan anak ini. Jadi sebenarnya awal waktu di IDN itu kan aku gabung komunitasnya, terus ada salah satu blogger Mbak Isti, kalau tahu Istiazah, itu dia bikin ngajak gabung ke komunitasnya. Jadi waktu itu dia punya komunitas namanya MMF, Monday Flash Fiction. Jadi fiksi sebenarnya, flash fiction, jadi fiksi pendek 500 kata kayak gitu. Dia ngajakin buat gabung ke komunitasnya. Maksudnya, ayo teman-teman kalau ada yang mau gabung komunitas fiksi nih kayak gitu. Nah, terus aku gabung lah di sana. Itu ada Mbak Ratri juga, kalau kenal Mbak Carolina Ratri. Dia juga blogger. Non fiksi sih memang tulisannya, tapi di komunitas itu aku ketemu sama teman-teman yang penulis fiksi, jadi bukan blogger sebenarnya. Itu awal mulanya sebenarnya aku nulis fiksi, cerita pendek 500 kata. Nah itu juga sempat ikutan antologi juga, jadi kayak ada lombanya gitu, terus yang berapa besar, 5 besar dibukukan, terus ada juga yang seleksi terus bikin antologi. Nah itu pertama kalinya sih sebenarnya aku mulai nulis buku dan ikutan bikin antologi, ada e-booknya juga, ada bukunya juga. Nah dari situ baru pas aku lihat lagi nih, ternyata member-membernya MMF termasuk foundernya yang Mbak Ratri sama Mbak Isti itu ternyata blogger. Nah situ baru aku tahu bahwa oh ternyata ada komunitas blogger juga gitu kan. Nah kemudian setelah itu beberapa teman-temanku tuh udah mulai nulis gitu loh, termasuk Mbak Ratri tadi. Jadi dia tiba-tiba punya buku kayak gitu, dan tiba-tiba sih maksudnya dia tiba-tiba nulis buku terbit gitu kan di Stiletto Book. Terus teman-temanku yang di Jogja, yang teman-teman blogger, itu tuh banyak yang editor sebenarnya. Jadi kalau ketika kita ketemuan offline gitu kan kenalan ya, itu nggak cuman ibu rumah tangga ataupun mahasiswa aja, tapi banyak juga ibu yang mereka tuh kan punya hobi atau sampingan ngeblog tadi. Nah, salah satunya editor-editor tadi gitu. Jadi banyak yang teman-temanku tuh editor penerbitan, editor buku di Yogyakarta gitu kan. Banyak ya penerbit di Jogja. Nah, kemudian setelah itu kenal sama mereka, terus beberapa kali juga bikin ikutan antologi dari KIB ya. KIB kan sempat bikin antologi yang lombanya yang Stop Mom War itu aku juga ikutan. Terus pernah juga bikin secangkir kopi untuk blogger, itu dari komunitas KIB Jogja, diterbitin juga. Nah terus hingga akhirnya suatu hari aku tuh pingin punya buku yang solo gitu loh. Maksudnya kalau antologi kan udah pernah dan udah banyak ya lumayan lah berapa belas kayak gitu kan. Pingin nih punya buku yang solo gitu. Terus akhirnya dari situ bukan tiba-tiba ya, dilalahnya pas aku buka media sosial waktu itu Facebook, ada salah satu teman Facebook itu yang dia bilang bahwa mau ada komunitas offline di Jogja namanya Temu Penulis Yogyakarta, dan itu bakal ketemuan, bakal dikasih materi, dan goalnya adalah menerbitkan buku solo. Jadi kayak kebetulan banget kan ada komunitas yang baru mau dibuat dengan goal menerbitkan buku. Ya udah aku langsung gabung dong, aku ikutan, terus ketemu teman-teman penulis di sana. Malah jarang yang blogger tuh, nyaris nggak ada kayaknya yang blogger. Kita ketemuan tiap 2 minggu, terus ada materi, jadi datengin penulis buku, datengin editor, datengin penerbit, bahkan penerbit dari Jakarta tuh juga datang gitu, karena di komunitas itu memang udah ada penulis yang dia udah punya buku bestseller kayak gitu, jadi udah tau lah ini harus gimana nih supaya para member atau anggota komunitas ini tuh bisa menerbitkan buku, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan gitu. Jadi semuanya
dipersiapkan di situ. Nah, kemudian akhirnya mulai tuh setelah sekian bulan workshop-workshop dengan memanggil berbagai pemateri itu, mulailah ada proyek antologi dulu kan proyeknya, antologi dulu dengan seleksi. Nah, itu sempat terbit juga beberapa buku baik yang dan itu semua genre sih, ada yang fiksi, ada yang true story, ada yang dongeng anak juga bahkan, ada yang non fiksi gitu. Nah, setelah antologi itu mulai terbit, panjang ya, baru akhirnya di komunitas itu ada project selanjutnya yaitu project nulis buku solo ceritanya. Dengan setiap orang itu ada pembimbingnya atau mentornya. Nah, kemudian waktu itu sebenarnya aku bikin project bukuku itu buku anak sebenarnya. Buku anak non fiksi. Non fiksi ya? Buku anak non fiksi sih, non fiksi. Tapi di tengah jalan itu kayak nggak selesai-selesai itu loh, kayak stuck gitu. Sampai akhirnya aku pindah ke Depok kan. Sampai akhirnya aku pindah ke Depok. Terus tiba-tiba ada lomba tuh, ada lomba kompetisi naskah buku dari Diva Press gitu. Aku tadinya nggak mau ikutan, aku sempat lihat sekilas doang, cuman aduh buku gitu kan. Kayak masih belum pede gitu kan. Terus ada temanku yang blogger gitu, dia nyolekin aku, ayo mbak ikutan nih deadline-nya besok gitu. Dan ini kan nggak harus naskah jadi, jadinya boleh outline doang yang dikirim sama satu contoh tulisan gitu loh, kayak berapa halaman contoh tulisan gitu kan. Terus akhirnya aku lihat nih temanya itu parenting, ada 3 tema. Yang pertama itu tantrum tadi, yang kedua itu literasi keuangan, yang satu lagi aku agak lupa temanya apa. Nah, dari 3 tema itu aku paling menguasai itu yang tantrum gitu. Jadi sadar diri aku menguasai yang tantrum. Ya udah aku bikin outline yang tantrum sama contoh tulisannya, terus aku kirim lah ke emailnya di Vapres gitu kan. Sudah lupa tuh, udah lupa kan. Sampai beberapa minggu kemudian dicolekin lagi sama temanku, Mbak kamu udah lihat pengumumannya belum gitu. Terus ada teman-teman blogger yang mention juga di WhatsApp group gitu kan, selamat ya Mbak, gini gini gini. Ternyata lolos outlineku yang tantrum itu. Ya itu awal mulanya. Terus dikasih deadline 2 bulan, harus nyelesain outline-nya. Ya udah aku kerjain 2 bulan dan selesai ternyata gitu. Gak nyangka juga sih, maksudnya dari deadline outline sampai dari pengumuman lolos sampai bikin tulisan itu cuma dikasih waktu 2 bulan dan ternyata aku bisa menyelesaikannya. Alhamdulillahnya gitu mbak awalnya. Oh gitu. Wow. Apa Panjang. namanya? Kita apa kalau kalau ada pressure malah justru lebih cepat ya melajunya ya. Iya. Aku juga yang sebenarnya kalau aku pribadi apa namanya pengen nulis buku itu udah dari SMA kan. Waktu itu tuh iseng-iseng nulis, tapi ya namanya anak SMA kan belum banyak ilmunya. Terus nulisnya juga ecek-ecek, jadinya waktu apa ngajuin ke penerbit juga ditolak mulu gitu kan, sampai akhirnya kelupaan itu kan sampai kuliah. Terus pas kuliah tuh pengen bikin buku apa novel gitu kan, pengen bikin novel tapi kok mandek mulu gitu kan, udah bikin outline-nya tapi nggak dilanjutin, kayak gitu terus gitu kan, sampai akhirnya nikah. Terus aku kan nikahnya itu kan, jadi aku nikahnya itu waktu masih skripsian ya, jadi ngerasain apa ngerjain skripsi sambil ngurus bayi gitu kan. Terus kepikiran pengen ngebukuin apa namanya cerita-cerita atau perjuangan yang udah aku laluin ini gitu kan dalam sebuah buku gitu. Yaudah tuh akhirnya aku kan lulusnya waktu itu 2018 ya, lulus S1 itu bikin lah outline. Sebenarnya udah mulai nyicil naskahnya sih, cuman belum selesai kan, baru beberapa cerita doang kayak gitu. Terus ternyata udah lewat berapa bulan semenjak wisuda belum selesai tuh naskahnya. Bingung kan gimana nih nanti takutnya malah nggak jadi lagi kayak kemarin-kemarin kan. Akhirnya aku berusaha untuk mencari pressure-ku sendiri gitu kan. Akhirnya aku ikut kelas menulis buku yang dibimbing 1 bulan itu untuk menyelesaikan buku, dan emang biayanya lumayan kan. Kalau aku harus kayak gitu Mbak Dian, harus ada pressure gitu, jadi aduh udah sayang udah ngeluarin uang segini banyak kayak gitu kan, jadi kayaknya sayang banget kalau nggak selesai gitu kan. Akhirnya alhamdulillah selesai tuh 1 bulan, naskah 1 buku itu selesai. Terus bingung nih mau diajuin ke penerbit mayor atau langsung ke indie aja gitu kan. Waktu itu sempat juga tuh konsultasi sama Mbak ACKM, beliau itu kan penulis senior juga tuh, teman di Facebook udah kenal dari aku SMA. Sebenarnya waktu itu dimotivasi untuk kirim ke penerbit mayor, cuma dasarnya tuh orang yang
apa namanya, takut takut apa ya, mungkin karena merasa naskah buku pertama gitu kan mungkin masih banyak kurangnya gitu kan, akhirnya setelah aku pertimbangkan akhirnya aku memilih untuk menerbitkan indie gitu kan. Dan emang apa ya, nggak berhenti sampai di situ, karena beda ya antara kita menerbitkan di mayor dan di indie gitu kan. Kalau di indie ibaratnya kita kayak lebih dilepas gitu kan promosinya, jadi bener-bener aku berusaha promosi sendiri gitu dari penerbitan, hanya apa namanya upload sekali kayak gitu di website mereka. Terus buku aku ini kan judulnya itu kan Bunda Sarjana Rumah Tangga. Awalnya sempat bingung judulnya apa yang pas gitu kan. Apa yang akhirnya nemu judul ini Bunda Sarjana Rumah Tangga, tapi ada subjudulnya lagi, Perjuangan Ibu Muda Meraih Gelar Sarjana. Jadi kayak ceritaku, nah awalnya aku apa namanya menjalani kehidupan mahasiswa yang kayaknya menyenangkan gitu kan, sampai akhirnya ternyata nggak pernah terfikirkan untuk lulus, nggak pernah terfikirkan untuk nikah sebelum lulus, tapi ternyata takdirnya harus kayak gitu. Terus menjalani hari-hari dengan bersama seorang bayi dengan status masih sebagai mahasiswi gitu kan, sampai akhirnya sempat pengen menyerah, tapi akhirnya terlewati juga semua fase itu kayak gitu. Nggak tebal sih Mbak Dian, cuman sekitar 140 halaman. Ya sekitar segituan juga kan, memang buku itu waktu itu juga syarat yang apa lomba naskah itu juga bukunya memang 150 sampai 160 halaman, segituan sih Mbak, sama juga sih syaratnya segitu. Oh iya, aku jadi ingat sebelumnya aku tuh udah pernah juga Mbak, kayak Mbak tadi ya, ikutan workshop menulis novel. Itunya siapa sih namanya, Mbak Mbak Diah Kameswari apa yang kalau nggak salah ininya, pematerinya gitu kan. Sama deadline goalnya tuh sebenarnya jadi gitu kan novelnya, tapi waktu itu tuh kita berapa bulan ya, kalau nggak salah 2 bulan apa 3 bulan, jadi setiap satu bab jadi langsung disetor, terus nanti dikoreksi kayak gitu atau dikasih masukan gitu kan, terus nanti revisi kayak gitu terus. Jadi ibaratnya satu bab selesai baru lanjut ke bab berikutnya. Nah itu udah sampai bab 7, aku tuh tinggal setengah lagi sebenarnya. Nah tapi terus begitu selesai workshopnya, udah deh bablas, nggak tak selesai novelnya. Jadi sampai sekarang masih gendong tuh kurang 7 bab lagi novel. Nggak tahu deh nanti mau diapain. Awalnya juga aku fiksi memang. Fiksi ya. Emang itu juga apa namanya butuh apa ya, butuh motivasi kuat banget gitu ya untuk desain buku gitu kan, karena kan buku beda ya sama artikel atau misalkan cerita yang Ya. buku itu kita benar-benar harus tahu urutannya dari awal sampai akhir, terus apa mau ditulis tuh apa kayak gitu kan, jangan sampai nggak nyambung gitu kan keseluruhannya. Tapi mungkin ada juga kali ya buku yang isinya itu kumpulan cerita-cerita, kumpulan cerita kan? Tapi intinya ya memang harus memenuhi minimal berapa halaman gitu kan, nggak bisa yang cuma misalkan berapa puluh halaman doang kayak gitu. Ini ada yang kita tanya nih Mbak. Dari Mbak Ika nih. Bedanya tantangan buat buku antologi dengan buku solo. Mungkin Mbak Dian mau jawab dulu. Aku kalau antologi itu pressure-nya lebih ringan sih menurutku, karena kan dalam satu buku udah ketahuan nih ya berapa orang, misalnya 20 orang atau 10 orang, dan di situ bisa ketahuan nih berarti jatahku berapa, 10 halaman gitu atau 15 halaman, dan cukup satu cerita aja kan, itu ibaratnya sekali duduk aja atau 2 kali duduk tuh udah selesai gitu kan. Jadi lebih mudah sih kayak kalau menurutku ya itu ya, kecuali kalau memang temanya kita nggak terlalu menguasai gitu kan, mau nggak mau tetap harus riset dulu, harus cari ide cerita dulu gitu, baru akhirnya kita tulis gitu. Tapi secara apa namanya bedanya tadi ya lebih ke tadi sih jumlah halamannya itu yang beda, dan apa namanya motivasinya kan mau nggak mau apa, karena dia bareng-bareng jadi ada deadline yang barengan sama teman-temannya kan, nggak mungkin dong kita telat sendiri nyetor naskahnya gitu kan, beda sama nulis buku yang sendirian, yang buku solo ini kan cuman kita sendiri yang nulis gitu kan. Terus apa namanya butuh waktunya jelas lebih panjang karena hampir 150 halaman gitu kan, bahkan ada yang mungkin 200 halaman. Nah kalau aku ada tipsnya sendiri sih Mbak, karena memang aku sadar gitu ya kalau kalau aku tuh penulis artikel gitu kan, dimulai dari penulis artikel, dan itu juga sebenarnya tipsnya tuh aku dapat dari
komunitas temu penulis Yogyakarta tadi gitu. Gimana sih caranya supaya bisa nyelesain satu buku solo gitu kan. Ternyata cara mudahnya adalah dengan apa ya istilahnya. Jadi kayak membagi-bagi gitu loh, Mbak. Misalnya nih aku 150 halaman, aku udah bikin outline kan otomatis ya. Outlineku itu 15 bab nih. Artinya setiap bab 10 halaman kan. Nah, itu sama aja kayak kita nyelesain 15 artikel sebenarnya. Jadi mindsetku tuh bukan mindset buku, tapi mindset oke, aku bikin 15 bab, satu bab 10 halaman gitu. Deadline-nya berapa bulan nih? Misalnya deadline-nya sebulan. Artinya 150 bagi 30 hari, 5 halaman kan? Minimal aku harus tulis 5 halaman per hari. Nah, jadi itu deadline-ku. Deadline-ku ada 5 halaman per hari. Itu akan lebih bikin aku ngerasa ringan dibanding aku langsung 50 halaman gitu kan. Nah, sedangkan ini kan 5 halaman doang loh satu hari, masa nggak bisa sih gitu kan. Nah, terus gimana nih misalnya kalau ternyata nggak kecapai, aduh hari ini aku cuma bisa 2 halaman gitu, atau misalnya aku harus riset lagi, aku harus wawancara lagi, jadi waktunya tuh aku pakai buat baca buku, buat nyari jurnal gitu kan, mau nggak mau paling cuma sehari bisa nulisnya 3 halaman gitu kan. Nah, itu jadi utang, Mbak. Jadi besoknya itu aku harus selesai 8 halaman gitu. Dan itu ternyata berhasil dengan cara itu. Gitu, Mbak. Ya, pikirnya sih, tapi emang bisa banget gitu kan merubah mindset kita yang mungkin awalnya mikir, aduh nulis buku minimal misalkan minimal 120 halaman kayaknya banyak banget gitu kan. Ya udah gitu, kita langsung nulis 120 halaman, tapi kita bagi-bagi, misalkan kita bagi jadi misalkan 12 artikel atau 12 cerita kayak gitu kan. Jadi mungkin kita bisa nulis satu hari berapa halaman, atau mungkin juga bisa nulis satu hari satu cerita atau satu artikel kayak gitu. Ya, benar-benar. Aku coba jawabnya, beda tantangan membuat buku antologi dan buku solo. Oh ya, untuk buku antologi bener tadi kayak yang Mbak Dian ya. Kalau antologi kan kita nulisnya bareng-bareng ya, jadi kayaknya tanggung jawabnya dibagi rata gitu kan. Terus deadline-nya juga bareng. Terus tapi mungkin kalau dari apa namanya, aku juga pernah sih jadi PJ dan apa ya, aku jadi lupa ya, first reader antologi. Itu emang lumayan banget sih ngebacain. Jadi kalau antologi itu kita harus benar-benar menyamakan mulai dari apa namanya, apa ya, tema atau gitu kan, jangan sampai beda-beda. Terus bahkan kalau template penulisannya harus sudah sama gitu kan, biar yang edit nggak terlalu pusing. Kalau ngeditnya itu terlalu banyak yang diedit gitu kan. Terus juga emang harus tahu sih, yang namanya penulis harus tahu kayak apa namanya, kosakata dalam KBBI dan QEB-nya kayak gimana gitu kurang lebih. Dan kalau antologi aku juga pernah jadi PJ satu kali. Jadi dari awal tuh dari bagi nih, jangan sampai ada yang kayak mirip-mirip gitu kan ceritanya. Padahal misalnya temanya tentang kemarin yang aku buku secangkir kopi untuk blogger itu kan temanya kayak pengalaman ngeblog. Nah, ini jangan sampai ada yang mirip. Misalnya satu cerita tentang lomba, jangan sampai dong ada yang lain yang cerita tentang lomba, yang satu tentang komunitas, jangan sampai ada yang lain tentang komunitas. Jadi waktu itu sempat dibagi yang siapa ngerjain tema apa itu dibagi gitu tiap orangnya. Jadi supaya nantinya ketika udah dikumpulin udah enak kan, nggak perlu ngurusin lagi mikirin urutan-urutannya dan segala macam gitu. Itu sih. Betul. Ya, ntar kalau sama kayak pas orang baca kayak monoton banget, ini cerita tentang menang lomba, yang ini lagi juga cerita yang sama. Bener. Ada lagi yang nanya nih Mbak Dian, yang ditulis itu keseluruhan memang realita yang dihadapi teruji ya. Kalau buku Mbak Dian gimana? Kalau buku ini, nah ini itu sebenarnya kumpulan semuanya. Jadi mulai dari kumpulan pengalamanku, dan aku kan memang ketemu sama psikolog Mbak ceritanya. Jadi ada sekitar 4 psikolog yang aku temui, mulai dari di rumah sakit, terus biro psikologi swasta juga aku temuin. Jadi di situ aku tuliskan juga saran-saran mereka itu seperti apa. Kemudian aku juga riset juga Mbak, jadi risetnya tuh baik buku, dari buku narasumbernya tuh buku, kemudian ada jurnal juga yang aku baca dan aku masukkan juga gitu di buku ini. Terus sama satu lagi aku ikutan workshop juga kan, berbagai workshop parenting yang aku ikutin. Nah yang terakhir itu aku ikut komunikasi pengasuhan anak. Jadi itu kayak kelas gitu yang ngajakin Mbak Ajem Pujianti, kalau kenal ya.
dari ayunafamily.com, dia yang ngajakin tuh, itu offline. Jadi aku datang, harusnya itu materi gitu kan. Tapi karena pandemi waktu itu aku baru sampai berapa materi udah keburu apa kena pandemi gitu kan. Nah, jadi aku pelajari di situ juga aku ramu jadi satu kesatuan yang berhubungan dengan si tantrum anak ini dan semuanya memang aku praktekin, Mbak. Gitu. Jadi aku praktekin, baiknya aku praktekin terus ternyata gagal, sampai aku praktekin ternyata berhasil, nah itu aku tulis semua di situ. Berarti emang udah teruji gitu ya. Jadi yang baca itu Ya karena Allah. udah akan pengalaman lebih percaya dan lebih ya mudah tahu bisa diaplikasikan gitu kan. Ya. Kalau tadi Mbak Dian pakai pakai riset-riset gitu, kalau bukuku ini karena mungkin full cerita kali ya, jadinya ya benar-benar full cerita yang pernah aku alami dari awal aku kuliah di tahun terakhir sampai akhirnya menyelesaikan pendidikan sarjana gitu kan. Dan kepikiran juga sih buat nanti bikin yang versi kedua karena kepikiran juga untuk membuat cerita tentang bagaimana kehidupan seorang ibu yang dan tanda kutip di rumah aja gitu, bagaimana dia bisa menjadi produktif dan bisa menyalurkan passionnya, karena yang nggak kita pungkiri ya Mbak Dian, apalagi buat ibu-ibu baru gitu kan yang awalnya mungkin beraktivitas di luar terus harus harus bekerja dari rumah kayak gitu kan, tanpa menyampingkan passionnya gitu kan supaya bisa tetap produktif, itu kayak gimana gitu. Terus selanjutnya mungkin boleh bagi tipsnya buat pemula biar bisa menulis buku yang jumlah halamannya sampai ratusan gitu Kak. Terus juga mungkin manajemen waktunya. Oh iya, karena kita ibu ya, pasti rasa waktunya ini aduh beda banget sama ketika single kita kayaknya lebih suka-suka kita gitu kan, tapi ketika kita jadi ibu punya anak bahkan mungkin Mbak Dian lebih challenging dari aku ya, kalau anakku masih 1, Mbak Dian udah 3 gitu kan. Ini aku cerita ya Mbak, jadi waktu tuh nulis waktu itu hamil anak ketiga, hamilnya tuh 8 bulan bayangin. Dan situ aku memang udah niat sih, maksudnya gini, itu kan udah pindah Depok ya, hamil 8 bulan tuh aku niat bahwa aku nggak akan datang event offline di Jakarta lagi kan, karena itu udah rentan gitulah. Terus kalau naik KRL tahu sendiri lah, kalau begitu nggak dapet tempat duduk, aduh langsung ngos-ngosan kan, kakinya pegel dan segala macam. Jadi aku udahlah sadar diri, aku nggak usah ambil event offline tuh pas kehamilan 8 bulan gitu. Dan itu memang lumayan berpengaruh kan, ketika kita nggak ikutan event offline kan waktunya bisa lebih banyak dihabiskan untuk membuat buku ini gitu. Nah kemudian aku cari waktu yang bisa konsentrasi. Nah aku itu waktunya cuma bisa malam, dan pas itu sih pas hamil itu memang karena kalau malam itu dilelah tuh nggak bisa tidur tuh loh, jadi kayak pipis-pipis terus bayinya tuh bayiku tuh gerak sampai jam 2-an gitu, jadi dia baru tenang tuh jam 2, jadi akhirnya kan aku baru bisa tidur jam 2. Makanya aku nulis buku ini waktu itu selama hampir 1 bulanan ya, 1 bulan lebih lah, 1,5 bulan itu setiap malam. Jadi begitu anak pertama sama kedua aku tidur sekitar jam 10 atau jam 11-an, aku baru mulai nulis jam 11 sampai ngantuk gitu kan. Rata-rata sih sekitar 2 jam lah, jam 11 sampai jam 2 atau setengah 2, dan itu rutin setiap malam gitu Mbak. Cuman kalau sekarang udah nggak bisa karena anak ketiga aku kan masih menyusui kan, nah, jadi aku masih begadang menyusui, jadi aku bingung nih, ini kalau nulis yang malam nggak akan sanggup karena belum nulis aja aku udah begadang buat nulis. Gitu sih. Hanya benar-benar di manajemen waktu. Jadi kalau punya waktu luang tuh kayak waktu emas banget kan, aduh harus tahu harus dimanfaatin buat apa nih. Kalau kita targetnya nulis buku berarti kita alokasikan buat nulis buku kayak gitu kan. Sama Mbak aku juga nulis ini tuh bisanya cuma malam doang gitu kan, karena ya benar-benar nunggu anak tidur gitu kan, apalagi waktu itu juga kan suami sering dinas kan, jadi sering itu berdua sama anak doang, jadi ya apalagi anaknya masih bayi banget gitu kan, ya itu ya waktu malam doang gitu. Tapi kalau aku waktu itu juga kadang suka ngambil waktu
misalkan waktu anak tidur siang, biasanya itu ngetiknya di HP sih. Karena waktu itu Oke. mungkin lagi bermasalah, jadi seringnya itu nulisnya di HP gitu. Itu lumayan membantu sih. Tapi emang tetap harus diedit gitu kan. Editing di Iya, laptop. jadi kalau aku pernah baca itu sebaiknya kita kayak mengetahui jam apa ya, jam kita on fire-nya tuh kapan sih? Kan ada yang pagi juga kan, ada yang mereka tuh lebih lebih prefer nulisnya pagi, jadi tidur lebih cepat, terus bangun lebih pagi gitu kan, supaya lebih produktif gitu, karena di jam-jam pagi itu energinya tuh lebih banyak gitu. Nah, cuman waktu itu kan ya karena kondisi khusus ternyata malam hari baru bisa tidurnya kemalaman gitu kan, mau nggak mau nulisnya malam, dan emang waktu produktifku tuh malam, jadi bahkan aku ngerjain tesis pun tuh aku kerjainnya malam karena nggak bisa gitu kalau pagi terus siang tuh ya kayaknya koneknya lebih inilah, lebih kurang connect gitu. Cuman tiap orang kan beda-beda. Nah, itu mungkin yang perlu diketahui sih, kita lebih nyamannya dan lebih ngerasa semangatnya paling tinggi dan waktu yang memungkinkan paling bagus tuh kapan sih? Apakah pagi ataukah siang ataukah sore ataukah malam? Itu kan tiap orang beda-beda ya, Mbak ya. Itu sih Iya, paling. di buku yang aku baca itu yang minimalis parenting ya, itu juga ngomong kayak gitu. Jadi preferensinya tahu apa ya, waktu paling produktif setiap orang itu, khususnya ibu gitu kan, berbeda-beda. Jadi emang kita harus mengenali diri kita, mengenali waktu kita gitu kan. Kita paling on fire, paling produktif itu kapan gitu kan. Terus ada lagi nih yang nanya, kalau kita punya naskah buku terus mau diterbitkan, cara cari penerbit yang terpercaya gimana? Berbayarkah? Kalau aku mungkin akan ngomong lebih dari kalau aku mungkin akan ngomong dari sisi indie kali ya, karena aku bikin bukunya indie. Jadi penerbit indie itu atau self publishing itu gimana kita bisa nerbitin naskah kita tapi kita harus bayar di awal gitu. Sebenarnya modelnya macam-macam sih, ada yang apa namanya ditanggung dulu sama penerbit, ada yang kita bayar di awal. Kalau aku bayar dulu di awal untuk biaya penerbitan dan biaya penerbitan, layout, dan ISBN dan edit. Tapi editnya itu lebih ke editing tipe doang, bukan Layout editing ya, konten. edit layout. Oh, itu harganya termasuk lumayan murah sih kalau menurut aku kan. Dapat 4 buku, 2 buku untuk 1 buku untuk perpusnas, 1 buku untuk penerbitnya, dan 2 buku untuk kita gitu kan. Uh, Enaknya ya mungkin itu ya, kita udah pasti terbit karena namanya self publishing ya, modalnya dari kita gitu kan. Cuman tantangannya adalah ya bagian promosinya gitu kan. Tadi yang aku bilang, promosinya kalau dari penerbit kan hanya hanya ngepost sekali di website dan di Instagramnya. Selebihnya itu ya tanggung jawab kita. Terus apa namanya, kemampuan kita untuk marketing buku kita kayak gimana gitu kan. Makanya emang ketika kita jadi penulis itu nggak berhenti sampai diterbitin buku doang gitu. Mbak Dian pasti juga tahu kan, maksudnya kita juga harus tahu gimana caranya memasarkan buku kita gitu kan, atau mengenalkan buku kita ke orang-orang kayak gitu. Kalau dari Mbak Dian gimana? Iya bener Mbak. Jadi iya, kalau zaman dulu ya belum ada media sosial gitu kan, biasanya penulis tuh yang ikut aja gitu kan, penerbitnya bikin acara apa, baru penulisnya datang gitu kan, entah bedah buku atau acara-acara penulisan lainnya. Cuman di era yang udah digital kayak gini, setauku ya penerbit tuh juga lebih suka sama penulis yang dia bisa membranding dirinya sendiri, terus bisa mempromosikan dan gak malu mempromosikan bukunya gitu kan. Baik dengan bikin kelas atau bikin kuluap atau ya itu tadi entah bikin acara sendirilah gitu. Dan itu aku juga pelajari Mbak, di Temu Penulis tuh aku juga belajar di situ, banyak teman-teman penulis yang mereka nggak malu kok untuk mempromosikan bukunya walaupun udah bestseller gitu kan, di Gramedia udah cetak ulang berapa puluh kali gitu kan, tapi mereka tetap mau mempromosikan bukunya gitu. Bahkan ada yang mereka tuh sampai bikin FBS atau Instagram Ads gitu buat mempromosikan bukunya gitu, karena mau nggak mau kan ketika bukunya terjual gitu kan, penulis juga dapat royaltinya dong gitu secara nggak langsung. Dan ini tuh kayak apa ya, ya simbiosis mutualisme gitu loh dengan penerbit gitu kan, artinya begitu buku terbit bukan berarti penulis juga lepas tanggung jawab gitu kan, gitu sih Mbak. Dan kalau penulis tersebut percaya diri dengan apa yang ditulisnya sih, harusnya ini ya semangat ya buat promosiin bukunya gitu. Betul, betul. Pede gitu kan dengan apa yang udah ditulis gitu kan, ke termasuk di penerbit mayor ya Mbak Dian. Jadi kalau Ya, penerbit ini kita apa yang penulisnya effort
untuk apa promosi, tapi di penerbit mayor pun penulis juga harus tetap mempromosikan karyanya. Iya benar Mbak. Terus mungkin kalau cara cari penerbit yang terpercaya, sebenarnya kalau semua penerbit mayor insya Allah terpercaya ya Mbak Dian, kecuali mungkin yang self publishing ya atau penerbit indie harus pinter-pinter gitu kan milihnya mana yang apa namanya yang udah terbukti apa loyalitasnya dan ulasannya bagus di mana-mana gitu kan, karena waktu itu juga pernah baca sih cerita di salah satu grup gitu kan yang mau nerbitin buku di penerbit self publisher tapi nggak diterbit-terbitin gitu, padahal dia udah membayar sejumlah uang. Makanya kita, kalau aku sih waktu itu emang sengaja cari penerbit yang beberapa teman udah pernah menerbitkan tuh gitu kan, jadi kita udah tahu nih apa pengalaman dari mereka kayak gimana, bahkan aku japri mereka gimana nerbitin buku di sini, terus apa recommended atau enggak gitu, plus minusnya apa kayak gitu. Terus waktu itu juga ya mungkin pertimbangkan juga lokasi yang kalau misalkan yang paling dekat dengan kita itu penerbit yang mana sih kayak gitu, karena kan berkaitan juga dengan ongkir. Tapi untuk teman-teman yang di luar Pulau Jawa ya pastinya mau nggak mau di Jawa gitu kan, makanya kita yang di Jawa ini sebenarnya apa ya banyak kemudahan gitu kan mungkin dibandingkan teman-teman yang di luar Jawa yang masih terbatas penerbit termasuk penerbit khususnya penerbit self publisher. Ya benar sih Mbak. Dan sekarang tuh ada juga loh, jadi penerbit mayor yang dia buka lini untuk self publishing. Ada beberapa Mbak. Jadi di satu sisi dia menerbitkan buku-buku secara mayor gitu ya dengan proses seleksi dan segala macam, tapi di satu sisi dia juga buka untuk teman-teman penulis yang ingin menerbitkan bukunya secara langsung gitu dengan paket-paket tertentu gitu. Dan itu enak juga kan, artinya udah terpercaya juga kan sebenarnya, udah punya nama gitu loh si penerbit ini. Itu Iya juga kan, ada. awalnya sempat gak percaya masa sih sekarang trennya gitu ya, orang pengen punya segera terbit, soalnya salah satu emang yang apa ya yang tantangan banget kalau kita ngirim buku ke penerbit mayor itu kita harus menunggu paling tidak 3 bulan. Jadi aku tuh sering sharing sama teman-teman senior penulis dan mereka selalu bilang iya 3 bulan ya ampun, bahkan ada yang 6 bulan gitu kan, 3 bulan itu paling cepat, bahkan ada yang sampai 6 bulan kayak gitu kan. Itu kayak ngebayangin ya Allah nunggu selama itu, makanya memang mereka-mereka yang penerbit mayor gitu kan, itu keren banget gitu kan, termasuk juga Mbak Dian gitu kan, kayak bisa diterbitin di penerbit mayor gitu, karena persaingannya kan juga tinggi gitu kalau di penerbit mayor. Ada apa? Mbak Rashid mengatasi perasaan insecure saat mau publish tulisan. Mana Mbak? insecure saat masih aku belum ketemu ya. Kalau aku sih mengatasi perasaan insecure, sebenarnya perasaan insecure itu pernah ada ya waktu aku mau nulis, misalkan udah selesai nulis nih, ini layak dibaca orang nggak? Kalau baca mereka akan merasa insecure nggak sih gitu. Salah satu terutama waktu awal-awal nulis mungkin ya, salah satunya yang aku lakukan adalah meminta orang untuk membaca gitu. Jadi kayak menjadi first reader-nya gitu, gimana pendapat dia tentang buku yang tentang tulisan atau buku yang aku tulis gitu, termasuk bukuku ini juga. Jadi sebelum aku serahkan ke penerbit, aku minta apa namanya suami juga temanku itu untuk baca menurut mereka gimana apa namanya yang aku tulis ini, mungkin ada saran-saran juga sebelum akhir aku kasih ke penerbit kayak gitu. Mungkin aku kemudian kalau aku sama, aku juga pernah insecure gitu kan, apalagi awal-awal tuh walaupun nih ya sejak kita sekolah dari TK sampai kuliah kan belajar terus tuh ya, kayak misalnya imbuhan, kata hafalan, huruf kapital, percakapan, tapi kan kalau kenyataannya tuh kalau itu nggak pernah dipakai, itu kan jadi lupa ya. Jadi awal-awal tuh ya waktu aku di komunitas yang fiksi itu ya, banyak yang ternyata tuh cara penulisanku tuh masih salah. Ini kalian ini ya nanyain yang penulisan harus ideal mungkin secara redaksional, itu memang banyak yang aku tuh juga masih salah Mbak. Jadi kayak buat percakapan itu D-nya harusnya disambung, dipisah dan segala macam. Kemudian apa tanda petiknya gimana, harus miring enggak tulisannya, siap bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sesuai EYD dan segala macam. Itu kan sesuatu hal yang mau nggak mau harus dipelajari ya. Jadi kalau aku caranya supaya nggak insecure adalah belajar lagi.
Jadi di bagian mana nih aku insecure-nya gitu. Misalnya aku insecure-nya di bagian kepenulisan cara IED gitu ya. Atau apa namanya kayak tanda baca dan segala macam ya aku pelajari di bagian itu. Kalau aku insecure-nya di bagian ini nih misalnya ide cerita atau apa nih atau bagian lainnya ya aku belajarnya di situ cari kayak misalnya entah workshop atau kuliah WhatsApp dan segala macam yang bisa apa namanya menghilangkan perasaan kurangku tadi itu gitu. Jadi kalau misalnya kita kemampuannya udah nambah kan otomatis bakalan hilang tuh yang ngerasa insecure-nya di bagian mana itu. Dan sampai sekarang pun aku masih terus belajar sih Mbak. Maksudnya nggak berhenti gitu loh. Artinya terus merasa nggak insecure terus nggak terus berhenti belajar gitu enggak sih. Karena kan pasti setiap hal itu ada sesuatu yang baru gitu ya. Yang kita pelajari itu walaupun udah pernah nih misalnya sama-sama workshop tentang menulis non fiksi gitu kan tapi pematerinya beda atau bahkan pematerinya sama ternyata tetap ada kok hal yang baru yang kita dapatkan gitu kan dari kelas tersebut gitu sih. Iya. Betul, aku juga ngerasa gitu meskipun udah lama suka nulis gitu kan, tapi khususnya aku rasain tuh aku gabung ke komunitas rumah belajar menulis itu kan, di situ sering juga dibahas tentang misalkan kosakata baru atau puebi, ya ampun kayak ngerasa ya Allah selama ini udah maksudnya udah sekian tahun hobi nulis tapi masih sedikit banget ilmunya, banyak banget tahu gitu kan, dan emang kita harus terus belajar. Terus mungkin karena mendekati waktu udah mau selesai, beberapa pertanyaan terakhir nih Mbak Dian. Menurut Mbak Dian, kalau disuruh diminta untuk menyebutkan why seorang ibu itu harus menulis atau harus menulis buku itu kenapa? Nggak terbatas harus buku sih, intinya menulis aja. Pertama ya kembali lagi gitu ya tujuannya gitu kan tujuannya tuh apa gitu kan kalau aku dari awal pun aku nulis blog itu sebenarnya tujuan awalku adalah yaitu Mbak membagikan apa yang aku punya gitu artinya dalam arti ilmu yang aku punya atau pengalaman yang aku punya supaya orang lain tuh bisa membacanya dan mengambil apa ya pesan-pesan yang tertulis di dalamnya gitu artinya aku yakin sih pasti ada orang yang membutuhkan ilmu yang aku punya ini gitu. Nah itu sih sebenarnya salah satu waiku kenapa menulis gitu dan tiap orang kan pasti beda-beda ya. Baik itu minatnya gitu. Mungkin minatnya nggak menulis gitu nggak masalah kalau minatnya ternyata di memasak gitu kan di cooking dan dia memang punya misi tersendiri dari masakannya itu entah menjadikan semua keluarga menjadi keluarga yang lebih sehat dengan makanan yang lebih sehat gitu kan atau hal lain gitu ya entah crafting dan segala macam. Nah, jadi lebih digali dulu apakah kita tipe perempuan yang memang masih punya impian sendiri gitu kan selain sebagai ibu gitu kan. Maksudku adalah kita kan juga punya peran jadi diri sendiri gitu kan selain peran jadi ibu, jadi istri gitu kan, tapi kita juga jadi diri kita sendiri. Nah, di situ sih yang aku ngerasanya dari berkarya ini baik ngeblog maupun nulis itu terpenuhi gitu kan apa namanya peranku sebagai diriku sendiri sebagai aku Dian gitu. Itu sih Mbak Lagu. Ya, karena kita meskipun kita udah menjadi seorang ibu, tapi kita tetap punya peran lain gitu kan. Kalau aku sih mendefinisikan peran seorang perempuan itu ada peran kita sebagai ibu tuh ada 3 maksudnya selain sebagai ibu, sebagai istri, empat yang sebagai anggota masyarakat dan juga sebagai diri kita sendiri gitu kan bukan sebuah keegoisan tapi memang kita perlu untuk mengembangkan diri kita dan memberikan manfaat ke orang lain lewat apa yang kita kembangkan dalam diri kita gitu kan. Dan betul tadi kata Mbak Dian tentukan dulu tujuannya di awal gitu kan kita menulis ini untuk apa gitu kan dan juga nggak harus yang mulai dengan menulis yang berat-berat atau menulis yang misalkan harus butuh data-data ilmiah kayak gitu kan mungkin bisa lewat apalagi sekarang kan udah zamannya sosial media banget gitu kan bisa berbagi lewat sosial media lewat Instagram atau lewat Facebook kayak gitu kan mungkin juga buat yang suka ngeblog aku tuh juga sering dapat pertanyaan gimana memulai untuk ngeblog gitu yang pertama kalau aku ya bikin blognya terus tulis aja gitu kan dan balik lagi tadi kan kayak yang Mbak Dian bilang juga kalau misalkan merasa belum percaya diri ya kita minta teman khususnya yang emang udah lebih berpengalaman untuk baca tulisan kita gitu kan terus
harapan Mbak Dian sama buku Mbak Dian ini anti stres hadapi tantrum pada anak ini apa harapannya? Harapanku ya emang sejak awal aku mau nulis ini karena ya itu tadi karena aku tahu di luar sana itu nggak semua ibu tuh sudah tahu gitu kan tentang gimana caranya pembelajaran kepada anak. Apalagi ini kan sebenarnya terkait sama kecerdasan emosional anak gitu kan. Dan kayak yang aku alami dulu, walaupun aku udah sarjana gitu kan ibaratnya, tapi aku tuh nggak tahu kalau ternyata kecerdasan emosi anak itu harus distimulasi gitu. Karena yang aku tahu waktu itu hanya motoriknya Mbak, makanya sampai terlewatkan gitu kan. Nah, apalagi orang lain yang nggak punya akses pendidikan seperti aku misalnya gitu. Dan aku berharapnya dan gak semua orang juga kan punya uang gitu kan untuk ke psikolog gitu kan untuk konsultasi gitu dengan biaya yang lumayan gitu kan. Dan aku harapnya ya buku ini bisa menjadi panduan orang tua gitu baik ibu baru maupun ibu yang udah lama gitu punya anak untuk terus memperbarui dirinya lagi gimana cara mereka menghadapi sisi emosinya anak gitu dan mengenalkan emosi serta membantu anak untuk meregulasi serta mengatur emosinya gitu sih. Iya sepakat dengan Mbak Dian karena kalau kita buku itu kan juga bisa menjadi sumber informasi ya ketika kita pengen tahu ilmu apa kita bisa baca buku gitu kan. Dan memang benar banget bukan cuma soal motorik yang harus kita perhatikan tapi juga sisi emosional anak termasuk juga sisi spiritualnya kayak gitu. Kalau versi aku mungkin karena bukuku lebih sederhana, nggak yang butuh riset gimana gitu, karena cerita harapanku terhadap bukuku Bunda Sarjana Rumah Tangga ini adalah memotivasi para ibu gitu kan untuk selama ada kesempatan untuk meraih pendidikan tinggi, why not gitu kan, selama ada dukungan dari keluarga, why not kita mengenyam pendidikan tinggi gitu kan, walaupun mungkin pada akhirnya kita akan di rumah. Walaupun mungkin kita nggak langsung kerja sesuai dengan yang kita inginkan ketika lulus dulu gitu kan, tapi paling nggak kita punya bekal ilmu dan pasti ada hal-hal yang kita dapatkan sewaktu kita kuliah gitu kan. Karena aku ingat banget waktu itu dimotivasi sama guruku, nggak apa-apa kamu nggak harus kerja setelah lulus nanti, yang penting selesaikan dulu pendidikannya kayak gitu. Dan emang ngerasa banget sih perbedaan, maksudnya pasti akan ada hal-hal yang kita dapatkan ketika kita mengenyam pendidikan tinggi gitu kan dan bersamai hari-hari kita dengan anak kita kayak gitu. Dan juga ingin memotivasi para ibu sih khususnya yang punya pengalaman sama kayak aku gitu kan, yang menjalani masa-masa mahasiswi gitu kan sambil dengan status sebagai seorang istri dan juga seorang ibu gitu. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari Mbak Dian. Oh ini ada beberapa yang nanya, Mbak Dian mungkin mau pilih. Ya, ada rencana mau terbitkan buku baru nggak dalam waktu dekat? Mbak Fisya? Buku baru. Mbak Fisya kayaknya mau tuh yang tadi yang adaptasi dari ibu, dari perempuan yang belum menikah, terus kemudian jadi ibu harus di rumah dan segala macam. Ini sih, tapi memang benar-benar harus dikuatin motivasinya gitu kan. Ya, bisa. Amin. Self love. Salah satu bentuk self love. Iya. Bunda Raci nanti bisa japri aku untuk self publishing karena waktu kita tinggal sedikit lagi, khawatir nanti tiba-tiba mati di tengah jalan. Iya 1 jam ya. Udah sih kayaknya gitu aja. Kalau aku doain ya, semoga segera buku baru. Lagi proses, insya Allah lah. Amin, insya Allah. Oke. Oh ya, Mbak Dian, untuk yang free buku itu? Nanti setelah ini aja ya, nanti dipilih dulu siapa yang pemenangnya. Oke, teman-teman, nanti akan dipilih Mbak Dian ya. Terima kasih teman-teman udah stay tune di live Instagram di Sabtu pagi ini. Semoga apa yang di-share sama Mbak Dian dan juga aku bisa memotivasi teman-teman khususnya para ibu untuk menulis buku gitu kan, atau menulis apa-apa yang memang bermanfaat gitu kan lewat sosial media ataupun blognya. Terima kasih buat Mbak Dian untuk waktunya dan sharing ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga kita berjumpa di kesempatan berikutnya yang lebih baik.
Kasih. Assalamualaikum. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.